Selamat pagi teman-teman, bertemu lagi kita di, lokasi terbaru. Coba teman-teman lihat, untuk lokasi ini sangat-sangat, berdekatan sekali ya teman-teman, dengan perumahan warga. Di sini memang, diapit dengan beberapa banyak, perumahan komplek ataupun residen-residen baru yang terbangun di sini. Nah, jadi di taman ini masyarakat ataupun pemerintah sendiri memberikan nama Taman Dara Daerah Bambu Apus. Nah, di daerah Bambu Apus ini, untuk akses kita ke sini memang, agak sedikit jalannya memang agak berliku ya. Terus, apa namanya, kita masuk dari apa namanya tadi, Gang Kenanga. Jadi sampai dengan ke dalam, terus nanti ketemu dengan Gang Damai Raya, masuk dari Gang Damai Raya ketemulah ini, berupa taman yang ada di, daerah Bambu Apus ini, Taman Dara. Jadi di sini di saat siang begini memang, untuk area yang kita kunjungin ini memang, agak agak terik ya, karena memang untuk beberapa hari ini memang, di Jakarta kita ini memang sudah tidak ada hujan. Nah, jadi, apa namanya, untuk sore ini kita berdiri di sini, kita ingin mengulas tentang, taman yang ada di wilayah ini, di Taman Bambu Apus ini. Nah, jadi untuk taman di sini ini, di saat, kita datangin tadi pagi memang, beberapa, elemen masyarakat yang memang ada di sini, baru selesai, menjalankan aktivitas senam pagi di sini. Nah, terus di jalanan ini juga setiap sorenya juga banyak ya, banyak pedagang-pedagang, UMKM-UMKM yang memang, eee, berdagang ataupun mencari, spot-spot yang istilah kata tempat keramaian untuk, beliau-beliau ini berjualan. Nah, jadi untuk di sini pemerintah membangunnya itu di tahun 2019, terus di tahun 2023 peresmian, jadi mulailah istilah kata untuk peresmian ini di tahun 2023 sampai dengan sekarang untuk akses, untuk, apa namanya, fasilitas yang ada di sini, untuk jogging track-nya cukup lumayan, bisa ya untuk kita nikmatin, kita memutar. Nah, jadi untuk di sini itu untuk danau ataupun untuk, berupa taman air ya, taman air di sini ada 2, ada yang di sebelah kanan kita dan juga ada di sebelah kiri kita. Jadi, di sini untuk taman airnya banyak untuk, para pemancing-pemancing yang memang datang ke sini. Tadi juga kita ada obrol sedikit dengan, warga sekitar yang memang, di sini banyak ikan-ikan berupa ikan mujair dan juga patin. Nah, jadi kalau untuk, penikmat-penikmat pemancing dengan otomatis bisa untuk, menikmatilah hari-hari sore ataupun menikmati, sesuntuk-suntuknya, orang istilah kata duduk di taman atau sambil memancing itu kan lebih indah ya. Nah, jadi, teman-teman, di sini itu ada berupa irigasi jalur air ya. Teman-teman bisa melihat di sini ada, kalau dari informasi dari warga, ini memang dulu bekas irigasi karena memang wilayah ini sebelumnya memang banyak area persawahan. Kita tahu untuk wilayah Jakarta Timur, apalagi di daerah Bambu Apus utamanya, itu memang dulunya memang, banyak persawahan-persawahan yang memang, di zaman, sebelum majunya sampai dengan sekarang ini, dulu di sini memang banyaknya sawah ataupun perkebunan warga yang memang, warga sekitar sering bercocok tanam di lokasi ini. Cuman untuk di lokasi yang kita pijak sekarang ini memang dulunya ini wilayah ini sangat sering dilanda banjir, makanya berinisiatiflah pemerintah untuk membuat, berupa danau ataupun setu kecil ini ya. Jadi, memang dengan adanya kantong-kantong air ini memang, untuk banjir, sudah sedikit, minimalisir lah ya. Tidak ada seperti dulu yang istilah kata di saat hujan 1 hari, banjir sampai dengan, seluruh daerah sini udah banjir. Jadi dengan adanya waduk ataupun setu kecil ini,
banjir yang dulunya ditakuti warga sekarang sudah mulai sedikit-sedikit berkurang. Apalagi daerah yang kita kunjungi ini berupa jalur airnya juga cukup bersih, teman-teman. Cukup bersih karena memang ada petugas yang selalu mendidikkan diri mereka itu untuk membersihkan jalur-jalur air ini. Saya sangat kagum sekali dengan tempat ini. Nah, jadi kita di sini berkunjung ke sini itu kita sudah janji dengan teman kita, sahabat kita Mas Alfa. Beliau memang lagi ada di sini, tapi lagi mencoba mencari informasi-informasi yang lebih terbaru lagi. Mudah-mudahan nanti apa yang memang bisa kita ungkap ataupun bisa kita cari pemahaman-pemahaman baru untuk Taman Dara ini bisa kita tunjukkan kepada seluruh teman-teman Sobat Banyu yang ada di yang sudah menjadi teman ataupun yang belum menjadi teman kita di Sobat Banyu sendiri. Baik, terus kita berjalan, kita sambil melihat-lihat ya untuk keadaan sekitar, teman-teman. Tapi kita belum memperoleh izin untuk lokasi ini. Teman-teman bisa melihat untuk di sebelah kanan kita itu ada berupa tambak ya, bukan tambak sih, kolam-kolam untuk pembesaran. Jadi di sini kita lihat banyak kolam-kolam yang memang dia diciptakan lah sama orang, istilah kata, untuk dibikin sebuah badan usaha. Jadi di sini bisa di pembesaran berupa ikan-ikan lele, ada mujair juga, ikan mas juga. Jadi memang banyak, teman-teman. Nah, ini yang kita maksud dengan air yang memang bersih. Air itu tidak juga untuk untuk kita nikmatin untuk di saat sore ya. Jadi air yang bersih ini kita bisa gunakan untuk kolam-kolam ikan kita, supaya ikan yang kita tanam, yang kita ternak juga di situ pasti akan sehat dan subur, tumbuh baik dia di dalam air yang bersih tersebut. Jadi sangat-sangat beruntung sekali apabila kita menjaga air, karena memang kita hidup berdampingan dengan air itu pasti akan memperoleh kenikmatan yang berlebih. Nah, jadi fungsi air untuk diri kita itu bukan cuma untuk kita minum, bukan juga untuk kita mandi. Jadi semuanya akses air ini sangat membutuhkan kita. Kita sangat selalu butuh dengan air itu. Makanya teman-teman, saya ataupun dengan tim dari Sobat Banyu selalu mengingatkan kepada teman-teman untuk terus menjaga alam kita ini, menjaga lingkungan kita, serta menjaga air. Air yang memang yang ada di lingkungan kita ini sangat-sangat kita butuhkan, dan kita selalu membutuhkan dengan air tersebut. Ya, terus teman-teman kita berjalan. Nah, mudah-mudahan. Mana katanya orangnya? Wah, kami di sini Mas Alfa. Alhamdulillah bertemu kita, Pak. Tadi habis ngobrol sama warga sekitar terkait dengan kamu untuk taman apa? Taman Dara ya? Iya, Taman Dara. Taman Dara ya. Soalnya kalau bahasa Dara itu agak gimana gitu. Jadi memang di sini pemerintah membuat namanya Taman Dara. Karena di sini ada request tadi sama warga, bukan Taman Dara, terus Taman Jajan. Taman Jajan. Jadi karena Tamjan ya. Iya, setiap sore ini di sini itu lebih daripada 30 gerobak yang terpampang di sini untuk sobatku. Makanya alhamdulillah ini adanya fasilitas yang pemerintah ini sediakan sudah membantu UMKM yang ada di sekitar sini, dan sudah mengangkatlah kampung sini terkenal sampai dengan tadi keterangan dari warga, orang Cibinong aja ke sini cuman untuk jajan. Cuman untuk jajan ya. Kan gitu. Jadi kayaknya untuk nama Tamjan ini kayaknya cocok ya, Pak. Lah iya, kan gitu. Soalnya dia ngomongnya ada taman baru yang baru diekspos kan gitu. Nah, itu salah satunya Taman Dara ini. Iya. Jadi coba Bapak ulas kembali dengan apa informasi yang Bapak peroleh dengan Bapak. Cara sama Bapak apa tadi? Kalau untuk namanya, beliaunya tidak mau menyebut nama, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita informasinya, Pak. Untuk informasi selanjutnya yang kita himpun tadi dari keterangan warga sekitar, di sini ini Taman Dara ini jadinya itu di waktu pasca COVID, Pak.
pasca Covid. pasca Jadi Covid. memang kita coba sebelumnya kita coba share di Google juga, searching di Nanti Google ya. ya untuk Jadi kelengkapannya ya. di awal pembangunan itu memang Nah, di awal pembangunan itu di tahun 2019, cuman untuk peresmian tempat ini di tahun 2023. Nah, 2023 itu pun juga banyak keterangan dari warga. Di sini itu pembatasan untuk menikmati taman ini atau bermain di taman atau malam gitu di sini. Nah, itu nyampe dengan jam 9 itu sudah ditutup Oh, jadi portalnya. memang ada portal ya, Ada Pak ya? Bapak di depan sana. Itu saya pikir portal itu Bukan hanya perumahan. untuk akses perumahan, tidak ya? Enggak, bukan. Jadi memang akses untuk di sini ya, Pak ya? Jadi memang sebuah taman itu kalau memang dibikin waktu, jadi dengan otomatis taman ini juga tidak akan banyak yang hal-hal yang buruk ya, Pak ya. Tapi kalau memang dibatasin dengan tidak dibatasin dengan jam, dengan otomatis taman ini jadi taman yang untuk macam-macam, Pak. Kita juga ada cebong, Pak. Nggak lihat kan? Ini cebong. Cebong temannya cebong kayak begini. Cebong ke cebong. Nah, ini apa tanaman apa nih? Ayo. Ini tanaman yang ini bisa dibuat tiker atau anyaman yang buat orang kampung ya. Buahnya itu kalau kami dulu sering Apa? bikin suluh, Pak. Ini suluh. Jadi dia direndam dengan minyak, terus kalau memang sudah kering ya direndam dengan minyak, terus bisa dibakar, bisa kita berjalan di saat malam hari di tempat yang gelap. Buat sentir gitu maksudnya? Iya, suluh. Kalau tempat saya sentir, Pak. Sentir. Memang beda tempat, beda penyebutan ya, Pak. Tapi yang intinya penerangan. Iya. Yang penting jangan sepil untuk itu, untuk explore malam loh ya. Kalau udah ngomong sentir kayak gini. Kacau nih ntar nih. Kameramen soalnya udah nyenggol-nyenggol tuh. Kita berada di sini, Pak. Berada di sini. Kita berada di sini memang nanti memang istilah kata ingin mengulas tentang air, Pak. Ya. Jadi kita lihat teman-teman, untuk air yang ada di sini ini memang sedikit agak menghijau ya, jadi banyak lumut yang tumbuh di dalam ini, Pak. Berarti termasuknya di sini bagus, Pak, ini. Ini termasuknya bagus. Karena lumut ini kan salah satu pakan daripada ikan-ikan. Nah, jadi makanya kita juga dapat info dari narasumber juga tadi, orang mancing pagi ini dapatnya besok, Pak. Ya iyalah. Kenapa? Udah jadi kenyang. Ikan yang ada di sini udah kenyang duluan. Lah iya bener. Kecuali kalau Bapak nyarinya ibaratnya nggak pakai empan, pakai duit langsung dapat sekarang. Itu bukan mancing di sini, gitu Pak, ya? mancingnya di pasar. Oh iya, maaf, Pak. Ya namanya kan yang saya tahu dengarnya cuma ikan gitu doang. Jadi untuk fasilitas di sini Bapak coba Bang, istirahat, Bang. Ya, ada istirahat dah. Ini fasilitas untuk itu, tempat sampahnya. Ya, untuk fasilitas memang kalau untuk dilihat dari tempat itu sangat baik ya, Pak ya. Nah. Jadi tempat duduk ataupun tempat fasilitas untuk bermain anak juga kita bisa melihat istilah kata beberapa itu ada bunga teratai. Ada. Ayo, mari, Pak. Iya. Nggak ada minuman ya sini ya? Belum ketemu. Wah, ini perlu dikabarin berarti minumannya. Ntar dulu. Saya nanya dulu. Ntar dulu, saya nanya dulu sama si bocil. Sama Bu. Mari teman-teman. Adek. Nyari apa? Udang. Coba boleh lihat udangnya, Nak. Iya, aduh, subhanallah, udangnya banyak. Dari jam berapa nyarinya, Nak? Hah? Baru nih. Ini kalau ini digoreng nih mantap nih. Pak. Banyak dong. Tuh, subhanallah, tuh. Aduh, pinter banget ini. Tinggalnya di mana ini? Ini, Nak. Sendirian kamu, hati-hati ya nanti ya. Nanti kepleset ya. Enggak sekolah? Enggak. Hah? Apa udah pulang apa gimana? Enggak sekolah. Nih. Buat beli jajan nanti ya. Ya, buat beli jajan. Oke. Ya. Udah, ke sana apa sini? Ya. Oke. Jadi di
di sini yang kita lihat juga tadi bocil tadi berinisiatif banget ya Pak ya mereka. Berarti pingin ya. Nyari udang kawanku. Kameramen, tadi pingin nyari udang. Jadi untuk seluruh sobat Banyu, Kita terima kasih untuk support-supportnya, untuk komennya selama ini, karena kita juga berjalan bukan sendirian, tanpa dukungan kalian kita bukan apa-apa. bukan apa-apa. Ya. Terima Tapi kasih. ikutin untuk Sobat Banyu, jangan lupa subscribe di YouTube kita, di TikTok kita, subscribe dan like dan komennya. Sobat Banyu 0701 di YouTube kita, TikToknya Sobat Banyu 0701, Instagramnya Serta Instagram kita juga teman-teman boleh ikutin Sobat Banyu Nusantara 0701. Terima kasih untuk semuanya Sobat Banyu. Jaga alam, jaga lingkungan, jaga air. Terima kasih. Terima kasih.